Karena Allah yang menciptakan kita. Kalau manusia itu buat peraturan, contoh nih misalnya saya di pesantren. Saya sebagai pengasuh pesantren, sebagai pendiri pesantren, saya buat aturan untuk santri. Itu kalau saya buat aturan untuk santri, ngelihatnya diri saya. Wow, semaunya saya dong. Tapi bikin aturan itu jangan melihat diri. Kenapa? Karena yang menjalani aturan bukan saya. Maka saya harus menimbang kepada siapa yang mau menjalani aturan itu. Sehingga saat membuat sebuah aturan, saya timbang-timbang kepada orang-orang yang mau menjalani aturan itu. Bukan semaunya kepala kita. Bukan semaunya hawa kita, apalagi ngukur diri kita. Orang kaya, orang miliarder, duitnya nggak ada serinya, nggak ada nolnya. Pokoknya duitnya banyak. Dia ngomong, udah di rumah aja. Ya pantas. Tapi para petani mau ngomong di rumah aja gimana? Ini kita ini subhanallah. Makanya mesti banyak tafakur, mesti banyak ngaji, mesti banyak duduk, agar kita betul-betul memahami agama yang sebenar-benarnya, ya. Makanya kiai mah musim lockdown, musim apa santai aja. Oh katanya kiai nggak ada acara, nggak ada begini, nggak ada begitu, nggak ada begini, nggak ada begitu. Itu nggak ada pemasukan, itu nggak ada pemasukan. Aduh, terserah ente manusia. Andaikan seluruh manusia menutup jalan rezeki kami santri-santri dididik, kami yakin, kami beriman, pintu rezeki Allah nggak akan pernah Allah tutup untuk hambanya. Gitu. Sudah begitu, mau gimana lagi coba? Mau gimana lagi? Ya sudah, jalani hidup dengan baik, ikhtiar dengan maksimal, minta sama Allah, sholat duha, baca waqi'ah, bangun tengah malam, itu diupayakan, diusahakan. Sisanya mengenai hasil serahkan sama Allah. Karena tugas hasil memberikan semua itu adalah Allah. Tugas kita bagaimana mengikuti perintah Allah. Jadi fokus pada tugas kita, jangan fokus pada tugas Allah. Sekarang bapak-bapak nih di sini, coba mikirin tugas polisi. Udah bingung, itu polisi jaga di jalan gimana nggak capek ya, siang-siang. Anda nih mikirin tugas orang gitu. Nggak usah pikirin tugas Anda gitu. Kalau kita mikirin tugas kita, maka kita tidak akan pernah merasa kebingungan. Contoh misalnya, Mas Tami contoh, ada orang punya anak 2. Akhirnya ada orang ngomong, ayo dong tuh si kakak udah pengen punya adik. Jawab dia, punya adik di mana? Pusing 2 juga. Biaya sekolahnya apanya nggak cukup, saya kerjanya cuma begini doang, mana buat biaya-biayanya tuh. Stres ngomong tambah anak 1 aja. Kenapa? Karena dia mikirin tugas yang lain, hak prioritas yang lain, dia pikirin ke dirinya. Tugas yang memberikan rezeki siapa? Allah. Dia pikirin dia yang ngasih, ya pantas kalau makan. Ya. Masya Allah. Yang cerita apa? Nabi siapa yang punya kerajaan hebat itu? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Itu bunda Nabi Sulaiman. Kan gagah. Istilahnya apa ya? Jin anak buahnya. Jin itu bukan 1, 2, 100, 200. Bukan. Sealam dunia jin anak buahnya. Angin, binatang, manusia, pokoknya sudah. Apa coba? Nabi Sulaiman minta sama Allah, pengen sekali aja ikan yang ada di laut itu dia yang ngasih makan. Pengen sekali aja yang ngasih makan dia. Kata Allah, ya sudah Sulaiman, kalau inti mau ngasih makan silahkan. Kapan? Kata Nabi Sulaiman, karena perkiraan saya ikannya banyak nih di laut. Itu laut mungkin laut sana, bukan Pelabuhan Ratu. Laut di sana. Bukan seisi laut sealam dunia. Laut di sana yang dekat Nabi Sulaiman. Di Yaman sana. Apa? Kasih waktu 3 bulan. Kata Allah, ya sudah, kasih waktu 3 bulan. Ngapain 3 bulan? Mau ngumpulin makanan-makanan. Seluruh tentara Sulaiman, jin dan manusia serta hewan yang di daratan, ngumpulin makanan. 3 bulan.
Coba bayangkan pakai otak kita. Jin suruh ngumpulin makanan 3 bulan, segimana banyaknya coba. Iya kan? Bergunung-gunung itu makanan. Sampai datang yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan. Nabi Sulaiman sujud sama Allah, minta, ya Allah, biarkan makan pagi dan siang, aku yang memberikan makan kepada ikan yang ada di laut di sini semua. Pagi dan siang. Kata Allah, silahkan Sulaiman. Maka saat waktu makan pagi, keluar ikan berkumpulan di pinggir lautan. Nabi Sulaiman memerintahkan jin ngangkatin makanan. Kasih makan semua ikan. Kasih. Itu baru keluar 2 ikan yang besar. Makanan 3 bulan yang dikumpulkan habis oleh 2 ikan. Tahu kejadiannya setelah itu apa? Fakharra. Nabi Sulaiman langsung ibarat tengkurap gitu. Langsung sujud sama Allah. Minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelancangannya. Coba, baru 2 ikan itu. Allah buktikan. Seminggu kemudian Allah buktikan melalui seekor burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam dibuat kagum-kagum sama burung hudhud. Apa kata burung hudhud? Nabi Sulaiman, ya, hari Jumat kamu, Anda, Tuan, dengan bala tentara semua, saya undang makan. Makan siang sama saya yang traktir. Di mana makan? Di pantai. Yang engkau ngumpulin makanan untuk ikan di laut. Oh siap. Ini Nabi Sulaiman ngeremehin. Ini burung bisa masak apa buat kita? Jin kita banyak, makannya banyak. Dia bisa bawa apa? Waktunya cuma 4 hari sampai hari Jumat. Saya aja 3 bulan. Wah, gitu bahasanya. Ini cuma 3 hari, 4 hari. Wah, datang hari yang ditentukan, hari Jumat. Nabi Sulaiman ngumpul, jin ngumpul, semua ngumpul, tentara ngumpul, mau makan siang. Itu di laut yang di tempat dijanjikan, di pantai. Boro-boro ada sepotong roti istilahnya. Gelas 0, nggak ada apa-apa. Mana nih burung nih? Makan siang gimana? Tiba-tiba burung hudhud datang, di pelatuknya itu, di patuknya itu, ngegigit belalang. Belalang gede ngegigit. Belalang gede. Burung terbang. Sampai ke laut di tengah-tengah, itu burung hudhud ngelemparin belalangnya. Bus. Dilemparin ke laut. Kata burung hudhud, wahai Nabi Sulaiman, ya, jamuan dari saya untuk semua tentara engkau itu sop belalang. Sopnya ini, yang kebagian dagingnya syukur, yang nggak kebagian daging airnya. Dibuat kagum, ya Allah. Menunya ternyata air laut dibuat sop. Sampai seperti itu. Ya. Oh Allah tuh bagaimana kalau kita meyakini kenabian seperti itu. Ya, makanya Allah kirimkan kepada kita Rasul.